Perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Roja. Di sini saya akan membahas tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Penjelasannya, apa itu keamanan jaringan? Jadi, keamanan jaringan itu terdiri dari kebijakan dan praktek yang diterapkan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Ada pula tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya risiko ancaman seperti perusakan fisik komputer hingga pencurian data. Atau ada penjelasan lain, keamanan jaringan itu melibatkan otorisasi akses ke dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Sebelumnya, apa itu administrator jaringan? Jadi, administrator jaringan itu adalah orang yang ditunjuk dalam organisasi yang tanggung jawabnya mencangkup pemeliharaan infrastruktur komputer dengan penekanan pada jaringan. Kemudian, pengguna memilih atau diberi ID dan kata sandi atau informasi autentikasi lainnya yang memungkinkan mereka mengakses informasi dan program dalam otoritas mereka. Keamanan jaringan mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun swasta, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi antar bisnis. Ada juga antar lembaga pemerintah, individu. Jaringan juga dapat bersifat pribadi seperti di dalam perusahaan, dan yang lainnya mungkin terbuka untuk akses publik ya. Lanjut, di sini ada segi-segi keamanan jaringan. Apa aja sih? Di sini ada 5 ya. Yang pertama ada confidentiality, kemudian ada integrity, ada availability, kemudian ada authentication, ada non-repudiation. Akan saya jelaskan satu persatu. Confidentiality. Jadi confidentiality ini memiliki syarat bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Jadi untuk segi keamanan di jaringan confidentiality ini, dia itu cuma bisa diakses sama pihak yang memiliki wewenang atas jaringan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada integrity. Integrity itu mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Perbedaannya ada pada jika confidentiality ini mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang, sedangkan integrity ini memiliki syarat bahwa informasi hanya dapat diubah. Bisa digarisbawahi ya, hanya dapat diubah. Jadi confidentiality hanya dapat diakses, sedangkan integrity itu hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Jadi perbedaannya di situ ya. Perbedaannya ada pada confidentiality hanya bisa diakses, sedangkan kalau integrity hanya dapat diubah. Lanjut ke availability. Availability ini memiliki syarat bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Jadi, jika pihak ini tidak dibutuhkan atau tidak memiliki wewenang, itu tidak dapat diberi informasi atau tidak dapat menggunakan jaringan ini. Jadi, makanya availability memiliki syarat bahwa informasi hanya tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Jadi, kalau tidak dibutuhkan, tidak akan diberi wewenang ya, atau tidak akan diberi informasi. Kemudian ada authentication. Authentication ini mensyaratkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. Jadi harus dipastikan kalau identifikasi yang didapatkan itu asli ya. Kemudian ada non-repudiation. Dia ini memiliki syarat atau mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengirim dan penerimaan pesan. Oke. Lanjut di sini. Di slide berikutnya ada kategori serangan. Kategori serangan itu dibagi jadi 4. Ada intrusion, ada interruption, ada modification, ada fabrication. Pengertiannya, interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya apa sih? Jadi contohnya itu untuk interruption itu ada contohnya. Contohnya itu perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Contohnya itu ya. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Oke, interception.
Interception itu suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lainnya. Contohnya apa sih? Contohnya itu penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan, itu contohnya ya. Kemudian ada modification. Modification itu suatu pihak yang tidak dapat berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Kemudian ada fabrication. Fabrication itu suatu pihak yang tidak dapat berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya itu pengirim pesan palsu kepada orang lain, itu contohnya ya. Lanjut, mengapa sih keamanan jaringan itu penting? Jawabannya adalah karena sistem keamanan jaringan yang tidak solid membantu mengurangi risiko kehilangan data, pencurian, dan sabotase. Keamanan jaringan juga berfungsi untuk memastikan kemampuan sistem berjalan tanpa hambatan apapun. Jadi penting ya teman-teman keamanan jaringan itu. Di sini ada cara efektif melindungi keamanan jaringan komputer. Ada apa aja sih? Pertama, menggunakan password. Teman-teman pastinya kalau mau membuka suatu aplikasi atau suatu aplikasi penting pasti menggunakan password kan. Penyebab utama terjadinya serangan hacker ke sistem jaringan komputer adalah password atau kata sandi yang digunakan itu lemah sehingga mudah dibobol oleh penyerang. Jadi ada baiknya kalau kalian mau membuat password itu dikombinasikan dengan huruf, karakter, serta angka yang unik, atau kalau bisa jangan tanggal lahir kalian karena itu mudah ditebak oleh orang-orang terdekat kalian. Jadi lebih baik sesuatu yang susah ditebak tapi mudah diingat oleh kalian. Itu tipsnya ya. Kemudian ada membuat desain sistem yang aman. Agar sistem keamanan jaringan komputer aman, sebaiknya dibuatkan desain sistem yang aman dengan cara membedakan hak akses untuk setiap user sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi sangat direkomendasikan untuk menghilangkan akses yang tidak perlu, seperti akses ke hardware, software, maupun ruang penyimpanan. Jika dimungkinkan, sebaiknya Anda membuat username serta password sendiri bagi setiap pengguna agar dapat memantaunya secara langsung. Kemudian mengetahui basic keamanan jaringan. Salah satu dasar utama seorang hacker adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali tentang keamanan jaringan. Jadi biasanya mereka itu ngincar kayak yang orang-orang baru tahu lah kayaknya, atau kurang update dalam jaringan ataupun semacamnya. Jadi kalian harus tetap hati-hati cari informasi supaya tidak terkena hacker ya. Kemudian menggunakan cloud computing. Beberapa perusahaan saat ini telah mengetahui betapa pentingnya sistem keamanan jaringan komputer, karena itulah mereka memanfaatkan teknologi cloud computing untuk menyimpan dan mengelola seluruh data informasi penting perusahaan mereka. Kemudian lanjut ada hindari link yang tidak jelas sumbernya, atau kayak kalian mencari sesuatu terus kalian seperti janji pencet-pencet sumber atau link. Nah sebenarnya link tersebut bisa memiliki kejahatan di dalam link tersebut. Jadi di sini dijelaskan mengingatkan cybercrime atau kejahatan di dunia maya setiap hari semakin meningkat. Maka sangat disarankan untuk terus waspada terhadap berbagai hal yang masuk ke email Anda melalui link atau hyperlink. Banyak juga penipuan kayak sekarang tuh lowongan pekerjaan dengan pencet link ini isi data, sebenarnya itu bukan perusahaan melainkan kayak orang-orang jahat yang ingin mencuri data pribadi kita. Jadi kalau kalian untuk mau yang mencari pekerjaan sebaiknya hati-hati terhadap email-email yang masuk untuk membagikan informasi pribadi kalian ya. Kemudian jangan memberikan informasi pribadi. Dan tadi sebelumnya saya sudah bilang, hal lain yang tidak boleh Anda lakukan untuk melindungi sistem keamanan jaringan komputer Anda adalah tidak memberikan informasi pribadi Anda dengan mudah ke website atau aplikasi yang tidak kredibel atau aplikasi yang belum tentu aman. Kemudian menggunakan software antivirus. Software antivirus juga kadang ada yang bagus dan ada yang enggak, teman-teman. Ada yang kadang malah memberikan virusnya. Jadi kalian harus pintar pilih-pilih dalam memilih software antivirus. Langkah untuk menjaga sistem keamanan jaringan komputer adalah dengan menggunakan software antivirus resmi dari pihak pengembang antivirus tersebut. Jadi lebih baik pakailah yang resmi supaya terjamin. Kemudian menggunakan software resmi. Agar sistem keamanan jaringan komputer Anda tetap aman tanpa disusupi, sebaiknya Anda menggunakan software resmi dan menghindari menggunakan software bajakan. Jadi kalau kalian pakai yang bajakan, kalau kalian mengeluh, itu kayaknya nggak pantas deh. Soalnya kenapa? Karena kalian sendiri yang sudah memutuskan untuk mengambil software bajakan. Pastinya di dalamnya penuh resiko, sedangkan software resmi pasti minim resiko ya. Oke, terima kasih sudah. Semoga informasi yang saya bagikan tentang tips keamanan jaringan itu dapat berguna ya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.